Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Xiuyan, apa yang sedang kamu coba lakukan? Kemunculan tiba-tiba dari pemandangan ini juga menyebabkan Xiuyan yang baru saja mengulurkan tangannya langsung menariknya kembali. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Tindakan tiba-tiba wanita di depannya membuat Xiuyan ketakutan. Racun dingin di tubuhmu makin parah. Jangan bergerak, biarkan aku membantumu mengeluarkan racunnya, ucap Xiuyan. Menyingkir, ratu ini tidak membutuhkanmu. Lam Bingshuang berteriak marah saat kata-kata Xiuyan terdengar. Namun sebelum dia bisa selesai berbicara, dunia di depannya berubah menjadi hitam dan dia langsung pingsan. Tubuh Lam Bingshuang yang halus terbaring di atas lantai, mata yang indah tertutup rapat. Sekilas, permukaan tubuh Lam Bingshuang sebenarnya ditutupi oleh lapisan es yang tipis. Akan tetapi, pada saat inilah juga, di dalam tubuh Lam Bingshuang, dari perut bagian bawah hingga area di atas dadanya, cahaya merah menyala kecil benar-benar muncul di dalam tubuhnya. Cahaya itu berkedip samar dan tidak menentu. Ini adalah api surgawi yang disuntikan Xiuyan ke tubuh Lam Bingshuang. Lam Bingshuang pingsan, tetapi Xiuyan masih gemetar ketakutan. Dia tidak berani cerobos sedikit pun. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menyuntikkan api surgawi ke tubuh Lam Bingshuang. Ringan dinginnya sepadat tetesan air hujan terus-menerus jatuh dari dahinya. Setiap tindakan yang dilakukan Xiuyan sangat hati-hati. Dia takut akan membangunkan wanita ini sekali lagi. Pada saat itu, jika dia disalahpahami olehnya, itu benar-benar akan menjadi masalah hidup dan mati. Karena invasi racun dingin di beberapa area ini tidak lemah, api surgawi Xiuyan dengan mudah mengalir ke dalamnya. Karena kecemasan di hati Xiuyan, proses ini berlanjut selama total 4 jam. Untungnya, di bawah kegigihan Xiuyan yang berkelanjutan, tubuh Lam Bingshuang akhirnya secara bertahap ditempati oleh api surgawi. Namun, area ini merupakan bagian terlemah dari racun dingin. Pada saat ini, dalam tubuh Lam Bingshuang, ketiga energi masing-masing menempati satu sisi, membentuk tripod tidak memberi jalan satu sama lain. Tidak diragukan lagi, yang paling kuat dari ketiganya adalah racun dingin. Setelah akumulasi yang lama, racun dingin itu menjadi sangat kuat dan menakutkan. Bahkan seorang ahli transformasi asal seperti Lam Bingshuang telah jatuh di hadapannya. Jadi mudah untuk membayangkan betapa mengerikannya racun dingin itu. Adapun energi kedua, tentu saja itu adalah origin ki milik Lam Bingshuang sendiri. Sebagai seorang ahli transformasi asal, doki dalam tubuhnya secara bertahap berubah menjadi origin ki. Sayangnya, meskipun Lam Bingshuang telah mencapai alam transformasi asal, pada akhirnya dia tetap saja terserang racun dingin. Adapun energi ketiga, tentu saja api surgawi Xiuyan. Api surgawi Xiuyan tidak diragukan lagi adalah yang terlemah dari ketiganya. Bahkan origin ki tidak dapat menahan racun dingin. Sementara api surgawi Xiuyan tidak sebanding dengan jumlah besar origin ki. Tentu saja, fakta bahwa api surgawi mampu bersaing dengan dua lainnya berarti ia mempunyai kelebihannya sendiri. Dari segi posisi, api surgawi Xiuyan menempati beberapa organ terpenting dalam tubuh Lam Bingshuang. Selama Xiuyan mampu melindungi organ-organ ini dengan baik dalam tubuh Lam Bingshuang, racun dingin itu tidak akan mampu mengancam nyawa Lam Bingshuang. Selain itu, keberadaan api surgawi merupakan ancaman yang lebih besar bagi racun dingin. Api surgawi adalah benda suci yang ekstrim antara langit dan bumi. Bahkan orang yang hidup pun akan takut pada kekuatan api surgawi. Apalagi racun berbahaya semacam ini yang berada di dalam tubuh manusia. Api surgawi dapat dikatakan sebagai musuh alami racun dingin. Setelah terbentuk potensi berkaki 3, Xiuyan di dunia luar tidak bisa tinggal diam. Meskipun api surgawi telah dituangkan ke dalam tubuh Lam Bingshuang, kekuatan racun dingin itu terlalu kuat. Hanya dengan mengendalikan kekuatan spiritualnya, Xiuyan tidak dapat mendorong api surgawi itu menyebarkan racun dingin. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Xiuyan sekarang adalah bertindak sendiri, yaitu kontak kulit. Dia menggunakan kulit Lam Bingshuang untuk mengendalikan penyebaran api surgawi. Kemanapun tangan Xiuyan bergerak, api surgawi akan menyebar. Racun dingin telah menyerang anggota tubuh dan tulang Lam Bingshuang. Adapun origin ki dalam tubuhnya, tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanya dapat melindungi esensinya dari kerusakan. Awalnya, ketika Xiuyan baru saja memikirkan area ini, ekspresi di wajahnya juga sangat malu. Dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa jika dia ingin membantu Lam Bingshuang mengeluarkan semua racun dingin di dalam tubuhnya, dia harus membiarkan tangannya menyentuh setiap inci kulitnya. Memikirkan hal ini membuat wajah Xiuyan memerah. Selain itu, ada juga rasa khawatir yang mendalam.
Siapa yang tahu jika wanita ini akan mencoba membunuhnya setelah dia bangun. Bagaimanapun, Long Bingxiong secara pribadi telah melihat tangan Xiaoyan meraih perut bagian bawahnya sebelum dia pingsan. Bagi seseorang yang akan pingsan, terutama seorang wanita, sulit untuk tidak memikirkan pemandangan seperti itu. Sementara Xiaoyan ragu-ragu dalam hatinya. Racun dingin di tubuh Long Bingxiong tidak menunggu lebih lama lagi. Ia tidak mau dikalahkan oleh api surgawi yang tiba-tiba mengganggu. Racun dingin berwarna biru tua itu bagaikan kabut tebal di tubuh Long Bingxiong yang menyebar ke segala arah. Kemanapun racun itu lewat, meridian, darah, tulang, dan organ dalamnya dengan cepat tertutup lapisan es. Namun, setiap kali kabut mendekati api surgawi, kabut itu akan segera mencair, mengeluarkan suara mendesis samar di tubuh Long Bingxiong sebelum menghilang. Di dalam ruang es, ada tempat tidur es yang ditutupi dengan pakaian seorang pria. Seorang wanita cantik berbaring di tempat tidur dengan mata indahnya tertutup rapat, seperti patung es, tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan melepaskan selai gaun panjang itu, memperlihatkan kulit halus seperti giok di baliknya. Saat ini, seluruh tubuh Long Bingxiong hanya dada dan tubuh bagian bawahnya yang masih tertutup gaun panjang itu. Sebagian besar tubuhnya terpapar, tidak diragukan lagi di depan mata Xiaoyan. Awalnya, Xiaoyan tidak ingin melakukan ini. Namun, agar dapat mengendalikan suhu dan arah api surgawi dengan jelas, agar Long Bingxiong tidak terluka, ia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Meskipun ia sangat gugup, menyelamatkan nyawa lebih penting. Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperdulikan begitu banyak aturan. Xiaoyan dengan hati-hati mengulurkan dua jarinya, dengan lembut menekan tubuh halus dari kecantikan yang tak tertandingi di depannya ini, menciptakan sedikit lekukan yang memungkinkan seseorang untuk merasakan dengan jelas kulit halus. Xiaoyan menahan nafas, tidak berani ceroboh. Seluruh pikirannya dalam keadaan sangat tegang. Kedua jarinya perlahan bergerak di perut bagian bawah wanita itu. Tidak ada sedikit pun daging berlebih di perut bagian bawah yang halus. Kulit yang lembut menyebabkan jantung Xiaoyan bergetar tanpa sadar. Dia dengan paksa menenangkan pikirannya, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan api surgawi di tubuh Long Bingxiong. Secara bertahap, mendekati area yang ditempati oleh racun dingin. Penyebaran api surgawi sangatlah sulit. Xiaoyan harus memastikan bahwa tubuh Long Bingxiong tidak terluka saat mengeluarkan racun dingin. Ini sendiri merupakan ujian yang sangat sulit. Terlebih lagi, racun dingin itu tidak lemah. Pengeluaran api surgawi juga menyebabkan racun dingin itu mulai membalas. Oleh karena itu, tindakan Xiaoyan mungkin tampak lembut, tetapi dia akan berhenti untuk waktu yang lama setiap kali jarinya mendarat. Tujuannya adalah mengendalikan api surgawi untuk mengeluarkan racun dingin dari titik-titik di mana jarinya ditekan sebelum terus bergerak maju. Hal ini menyebabkan jari Xiaoyan bergerak lebih lambat lagi di atas kulit yang halus ini. Jari Xiaoyan seringkali membutuhkan waktu 15 menit untuk dapat bergerak sejauh 1 inci. Orang dapat membayangkan betapa sulitnya melakukan hal itu. Seiring berjalannya waktu, ujung jari Xiaoyan perlahan bergerak dari perut bagian bawah Long Bingxiong yang halus ke dadanya. Pertama, jantungnya, lalu paru-parunya. Bahkan dengan isolasi berupa lapisan jubah, kelembutan unik yang hanya ada pada tubuh wanita menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin. Jari Xiaoyan yang ditekan pada tubuh Long Bingxiong yang halus tak dapat menahan diri untuk sedikit gemetar. Pikirannya bergetar, dan api surgawi di tubuh Long Bingxiong hampir kehilangan kendali. Tiba-tiba, Xiaoyan menggigit ujung lidahnya dengan ganas, dan dia buru-buru sadar kembali. Dia tidak berani ceroboh saat memfokuskan semua perhatiannya mengendalikan api surgawi di tubuh Long Bingxiong. Sejumlah besar kekuatan spiritual menyembur keluar dari ujung jari Xiaoyan, lalu melewati kulit Long Bingxiong dan memasuki tubuhnya. Kekuatan itu dengan cepat mengalir ke dalam api surgawi, membuatnya tenang sekali lagi. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan menelan ludahnya, mengendalikan kedua jarinya dan terus berjalan di atas tubuh Long Bingxiong yang lembut. Setelah 2 jam penuh, jari-jari Xiaoyan akhirnya menjauh dari dada Long Bingxiong. Kemudian, ia pindah ke leher Long Bingxiong yang seputih salju. Baru pada saat inilah, emosi tegang di hatinya akhirnya mereda. Proses mengeluarkan racun dingin ini sudah hampir sehari, tetapi Xiaoyan sudah kelelahan secara mental. Masih ada cukup banyak racun dingin di tubuh Long Bingxiong. Sampai sekarang, keempat anggota tubuh Long Bingxiong masih dipenuhi dengan racun dingin berwarna biru es. Kedua lengannya seperti kristal es. Tempat-tempat yang dilewati oleh api surgawi Xiaoyan hanyalah tubuh bagian atas Long Bingxiong. Waktu terus berlalu. Jari-jari Xiaoyan perlahan bergerak ke leher Long Bingxiong. Setelah waktu yang lama, setelah mempertahankan keadaan sadar selama beberapa jam, emosi Xiaoyan sekali lagi mulai berfluktuasi. Tanpa disadari, salah satu dari 2 jari yang semula berada di leher Long Bingxiong malah terjatuh. Ia juga merasakan kulit lembut dan halus Long Bingxiong. Hatinya sedikit gelisah. Segera setelah itu, 4 jari, 5 jari,
Akhirnya, seluruh telapak tangannya dengan lembut mendarat di tubuh bagian atas Lam Bingshuang dan tanpa sadar mulai bergerak. Namun, sampai pada suatu saat, Lam Bingshuang yang tadinya berbaring dengan tenang, tampaknya merasakan belayan lembut dari tubuhnya. Hidungnya tanpa sadar mengeluarkan erangan lembut. Dalam sekejap, Xiaoyan tersadar kembali. Wajahnya langsung menjadi merah tak tertandingi. Dia dengan jelas melihat telapak tangannya, benar-benar menekan dada wanita cantik es di depannya ini. Setelah tertegun sejenak, Xiaoyan buru-buru menarik tangannya. Meskipun tidak disengaja, kehangatan lembut yang menyebar dari telapak tangannya menyebabkan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Pada saat yang sama, firasat yang sangat tidak menyenangkan dengan cepat melonjak dari lubuk hatinya. Saat racun es perlahan-lahan dikeluarkan, origin Qi dalam tubuh Lam Bingshuang perlahan-lahan menguasai. Lam Bingshuang perlahan-lahan terbangun, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi panjang. Namun, kesadarannya masih terpaku pada saat sebelum dia memasuki mimpi. Secara bertahap, pada saat tertentu, si cantik yang tertidur lelap dalam waktu yang lama itu perlahan terbangun. Saat kedua matanya yang cantik terbuka, dia melihat Xiaoyan di depannya yang wajahnya benar-benar merah. Di dalam kamar, dua sosok, satu hitam dan satu putih, berdiri berhadapan. Orang yang mengenakan jubah hitam adalah seorang pria. Wajahnya merah padam dan bibirnya pucat aneh. Auranya lemah dan mulutnya terus-menerus terengah-engah. Di seberangnya, sosok yang tubuhnya yang halus terbungkus gaun panjang adalah sosok cantik yang dapat menumbangkan dunia. Wajah cantiknya sedingin es saat dia menatap pria berjubah hitam itu dengan niat membunuh. Tangan Lam Bingshuang yang seputih giok tiba-tiba mengepal di udara. Dalam sekejap, sebuah pedang panjang berwarna biru es lebar 3 jari muncul di tangannya. Ujung pedang itu menunjuk tepat ke titik di antara kedua alis Xiaoyan. "Xiaoyan, apa yang telah kau lakukan padaku?" Ketika teringat penampilannya yang acak-acakan saat bangun tidur, hati Lam Bingshuang tak kuasa menahan rasa malu dan marah. Tangannya memegang pedang panjang sedikit gemetar. Pada saat yang sama, niat membunuh di hatinya melonjak gila-gilaan. Ketika mendengar kata-kata Lam Bingshuang, Xiaoyan yang berwajah pucat tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ia melirik tangan kanannya yang tanpa disadari telah berubah menjadi biru es dan dengan cepat menyimpannya di dalam lengan bajunya. Setelah itu, ia menatap Lam Bingshuang di seberangnya dan menelan ludahnya dengan susah payah. "Jika aku bilang aku melakukan ini untuk membantumu mengeluarkan racun dingin, apakah kau akan percaya padaku?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan, berusaha sekuat tenaga menghilangkan rasa pusing di benaknya. "Jika kau berani berdebat setelah berbuat sesuatu, kamu akan mati." Niat membunuh di hati Lam Bingshuang menjadi semakin kuat. Dia samar-samar menyadari beberapa hal yang telah terjadi sebelumnya. Apa yang disebut penyembuhan? Mungkinkah seseorang dapat menyembuhkan tangannya di dada orang lain? Seketika, pergelangan tangan Lam Bingshuang tersentak dan pedang panjang di tangannya menusuk dada Xiaoyan dengan ganas. Pada saat itulah, Xiaoyan yang sedang pusing tiba-tiba merasakan semua yang ada di depannya berubah menjadi hitam. Seluruh tubuhnya langsung jatuh ke belakang dan secara kebetulan menghindari pedang yang menusuk ke arahnya. Namun, meski begitu, ujung pedang yang tajam itu masih dengan mudah merobek jubah hitam di dada Xiaoyan, meninggalkan luka yang dalam di dada Xiaoyan. Pada saat berikutnya, tubuh Xiaoyan jatuh dengan keras ke lantai. Darah segar terus mengalir keluar dan membeku. Pada saat yang sama, luka itu tertutup. Udara dingin juga terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, Lam Bingshuang awalnya ingin mengabaikannya dan membiarkannya mati di bawah udara dingin. Namun tepat saat dia hendak melewati Xiaoyan, tangan kiri di bawah lengan baju Xiaoyan tanpa sadar terbuka. Segera setelah itu, sebuah botol giok menggelinding keluar dan muncul di garis pandang Lam Bingshuang. Saat botol giok itu meluncur keluar, aroma pil yang kuat langsung menyebar. Mata indah Lam Bingshuang menyipit. Dengan lambaian tangannya, botol giok di tanah terangkat dan diterima oleh Lam Bingshuang. Dengan goyangan yang kuat, botol giok itu langsung berubah menjadi bubuk. Setelah itu, pil merah perlahan muncul di depan mata Lam Bingshuang. Aroma pil yang lebih kuat tercium di wajah Lam Bingshuang. Lam Bingshuang hanya menghirup napas dalam-dalam sebelum dia segera merasakan racun dingin yang masih merajalela di tubuhnya dengan cepat menyusut kembali. Ini adalah pil pengembalian Bodhisattva. Lam Bingshuang berteriak kaget dalam hatinya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan yang sudah pingsan di kakinya. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar berhasil memurnikan pil Bodhisattva. Selain itu, melihat warna pil ini, kualitasnya jelas tidak buruk. Orang ini benar-benar orang yang menakutkan. Meskipun begitu, kau tetap harus membayar harga atas apa yang telah kau lakukan kepada ratu ini. Seketika, ekspresi di wajah cantiknya langsung berubah sedingin es. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang panjang di tangannya langsung menunjuk ke bawah dan menusuk ke arah dada Xiaoyan. Namun, pada saat berikutnya, gerakan tangan Lam Bingshuang sekali lagi terhenti. Matanya indah menatap wajah pucat pasi Xiaoyan, lalu melirik luka pedang panjang di dadanya.
Mata indah Lem Bing Shuang tertutup rapat. Alisnya yang indah hampir menyatu. Dia terus-menerus berjuang di dalam hatinya. Haruskah dia menusuk dengan pedang ini atau tidak? Setelah berjuang beberapa saat, pedang panjang di tangannya jatuh dengan keras. Tepat saat hendak menusuk dada Xiaoyan, pedang itu meledak dengan keras dan berubah menjadi seberkas cahaya yang disimpan di dalam cincin penyimpanan Lem Bing Shuang. Bahkan jika kau memberikan pil ini padaku, kamu dapat menggunakannya untuk menebus apa yang terjadi tadi. Sedangkan untuk cairan es roh, jangan coba-coba untuk mengambilnya. Dengan teguran dingin, Lem Bing Shuang melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyapu tubuh Xiaoyan dan menghantamnya dengan keras ke ranjang es. Meskipun tindakannya tampak ganas, pada kenyataannya, dengan kekuatan fisik Xiaoyan, bagaimana mungkin benturan semacam ini dapat melukainya? Tindakan Lem Bing Shuang hanya untuk melampiaskan amarahnya. Setelah melakukan semua ini, Lem Bing Shuang tidak peduli lagi dengan Xiaoyan. Dia tidak peduli apakah Xiaoyan masih hidup atau sudah meninggal. Dia pun keluar. Sekarang, setelah dia memperoleh pil Bodhisattva, dia harus membuat beberapa persiapan untuk menelannya. Dalam sekejap mata, hanya Xiaoyan yang tak sadarkan diri yang tertinggal di ruang es ini. Adegan ini agak mirip dengan saat Xiaoyan pertama kali melangkah ke tempat ini. Namun, perannya telah tertukar. Pada saat ini, tangan kanan Xiaoyan di balik lengan bajunya berwarna biru dingin. Di telapak tangannya, ki yang sangat dingin mengikuti jalur ki Xiaoyan dan perlahan menyebar ke lengannya. Ki ini adalah racun dingin yang awalnya ada di tubuh Lem Bing Shuang. Setelah mengeluarkan racun dingin untuk Lem Bing Shuang dalam waktu yang lama, sebagian racun dingin di tubuh Lem Bing Shuang tanpa disadari telah mengalir ke tubuh Xiaoyan. Meskipun api surgawi dalam tubuh Xiaoyan mencoba melawan, Xiaoyan sudah kehabisan tenaga karena mengeluarkan racun dingin untuk Lem Bing Shuang. Dia tidak hanya telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan spiritualnya, tetapi bahkan doki di dalam tubuhnya hampir habis. Pada saat ini, racun dingin melonjak dan Xiaoyan pingsan. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Dasar bocah bau, kamu mencoba mencuri ayam, tapi malah kehilangan beras yang digunakan untuk memancingnya. Aku jadi berpikir untuk membuang pil Bodhisattva dan mendoakanmu agar pernikahanmu berjalan lancar. Siapa yang bisa membayangkan kalau akhirnya akan seperti ini? Jauh di dalam jiwa Xiaoyan, Guyo mendesah kecewa. Ia merasakan racun dingin yang perlahan menyebar di lengan Xiaoyan. Ia baru saja akan turun tangan ketika ia tampaknya telah menemukan sesuatu dan berhenti. Di dalam ruang es, Xiaoyan yang berwajah pucat sedang terbaring terlentang di atas ranjang. Seluruh lengan kanannya telah berubah menjadi warna biru es. Melalui lapisan es ini, orang dapat melihat potongan-potongan sisik seperti kristal. Itu adalah baju besi kuno naga phoenix milik Xiaoyan. Ketika racun dingin menyerang tubuh Xiaoyan dan menyegel bagian dalam lengannya dengan es, itu juga mengaktifkan baju besi kuno naga phoenix milik Xiaoyan. Sementara Xiaoyan tidak menyadarinya, itu melindungi tubuhnya dari bahaya. Seiring berjalannya waktu, racun dingin yang telah menyerang tubuh Xiaoyan hampir memenuhi seluruh lengan kanan Xiaoyan. Namun, hanya itu yang dapat dilakukannya. Racun dingin yang telah memasuki tubuh Xiaoyan hanyalah sebagian kecil dari racun dingin yang ada di tubuh Lem Bing Shuang. Saat racun dingin itu berhenti, api surgawi yang telah ditekan dalam tubuh Xiaoyan berangsur-angsur pulih. Api surgawi tidak pernah berhenti menyerang racun dingin yang telah menyerang lengan kanan Xiaoyan. Keduanya seimbang. Dalam waktu singkat, racun dingin itu tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial pada tubuh Xiaoyan. Akhirnya, racun dingin itu terbakar habis oleh api surgawi. Benang-benang energi murni yang terkandung dalam racun dingin itu tersapu oleh api surgawi dan kembali ke pusaran Xiaoyan. Saat energi yang terakhir memasuki ruang pusaran Xiaoyan, energi itu segera terkoyak oleh doki dan saling mengisi. Dalam sekejap mata, doki yang telah habis di ruang pusaran dalam tubuh Xiaoyan benar-benar pulih sepenuhnya. Doki yang tersimpan di dalamnya bahkan melampaui milik Xiaoyan pada kondisi puncaknya. Tak lama kemudian, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tubuhnya yang halus bergetar sedikit dan kekuatan besar segera melonjak keluar. Ketika adegan ini muncul, Lem Bing Shuang yang mata indahnya awalnya tertutup rapat, perlahan membukanya di depan sebuah kolam kecil di bagian lain istana es. Mata indahnya tanpa sengaja melirik ke arah tempat Xiaoyan berada. Kilatan berkedip di mata indahnya sebelum dia sekali lagi menutupnya. Pak Tuagu, sudah berapa lama aku tak sadarkan diri kali ini? Xiaoyan bertanya pada Guyo dalam hatinya. Hehehe, 6 jam. Guyo tertawa. Kata-kata yang diucapkannya membuat Xiaoyan tertegun sejenak. 6 jam? Mungkinkah ada masalah dengan telinganya setelah tidur beberapa saat? Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah membantu Lem Bing Shuang menyembuhkan luka-lukanya sebelum dia pingsan. Wajah Xiaoyan langsung menjadi panas membara saat pikiran ini tiba-tiba muncul di benaknya. Ia teringat perasaan khusus yang terpancar dari tangannya saat meraba tubuh Lem Bing Shuang. Wajah Xiaoyan memerah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik pikirannya. Baru kemudian dia bertanya pada Guyo. Pak Tuagu, apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Hehehe, bocah bau.
Awalnya kupikir kau tidak akan mendapat apa-apa kali ini. Namun tampaknya kau telah mendapatkan sesuatu. Guyo tertawa nakal seolah-olah dia telah melihat isi pikiran Shoyen. Dia segera menjelaskan kepada Shoyen apa yang telah terjadi di tubuhnya sebelumnya. Shoyen tiba-tiba mengerti. Dia tidak menyangka racun dingin itu begitu ganas. Meskipun Shoyen dilindungi oleh api surgawi, racun itu masih bisa menyerang tubuhnya. Untungnya, Shoyen akhirnya mendapat manfaat dari bencana ini. Racun dingin itu telah terkumpul di tubuh Long Bingshuang dalam jangka waktu yang lama dan mengandung banyak energi Long Bingshuang. Setelah energi itu dimurnikan oleh api surgawi Shoyen, energi murni itu kembali ke Shoyen. Hasilnya, kultivasi bandi bintang 6 tingkat lanjut milik Shoyen telah sepenuhnya stabil dalam beberapa jam. Tidak seperti tingkat kultivasi lainnya, alam transformasi asal adalah yang paling istimewa. Pada tingkat ini, Doki dan Origin Ki ada di dalam tubuh seorang kultivator. Kedua jenis energi itu hidup berdampingan di dunia dan tidak saling bertentangan. Namun, untuk menjadi ahli pengembalian asal, seseorang harus terlebih dahulu mengubah semua Doki di dalam tubuhnya menjadi Origin Ki. Selama periode waktu ini, Origin Ki dan Doki akan hidup berdampingan dan secara bertahap berubah. Begitu Doki sepenuhnya diubah menjadi Origin Ki, seseorang akan menjadi ahli pengembalian asal. Hasilnya, Shoyen mampu memperoleh Doki murni setelah api surgawinya memurnikan energi dari racun dingin. Hehehe, jangan terlalu cepat merayakannya. Meskipun kekuatanmu sudah stabil, pil Bodhisattva sudah sampai di tangan gadis itu, ucap Guyo. Mendengar ucapan Guyo, mata Shoyen langsung menyipit. Baru kemudian, dia ingat tujuan utama perjalanan ini. Benar sekali, pil Bodhisattva dan cairan dingin roh es, ucap Shoyen. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Apakah menurutmu gadis itu tidak akan membunuhmu setelah kau menyentuh tubuhnya? Itu semua karena pil Bodhisattva. Dia sangat membutuhkan pil Bodhisattva untuk pulih dari luka-lukanya. Itulah sebabnya dia membiarkanmu pergi. Jika bukan karena racun dingin di tubuhnya, kamu pasti sudah lama tewas. Gadis itu sudah meminum pil Bodhisattva. Tidak ada harapan lagi untuk cairan roh es, ucap Guyo. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.